Pada pertemuan kali ini kita akan membahas penggunaan fitur dari hotspot pada Mikrotik. Jadi pada Mikrotik kita bisa membuat captive portal dengan menggunakan fitur hotspot sehingga kita tidak perlu membangun interface maupun server untuk captive portal tersebut. Oke, untuk mencoba hal tersebut kita bisa menggunakan GNS3. Kemudian kita bisa membangun topologi sederhana seperti yang ada di gambar ini. Jadi ada 3 komponen yang kita gunakan pada GNS3. Yang pertama adalah cloud. Cloud ini nanti digunakan untuk menghubungkan ke internet. Kemudian ada Mikrotik itu sendiri dan ada klien. Kliennya menggunakan Tiny Linux yang di dalamnya sudah ada browser Firefox sehingga nanti kita bisa redirect ke halaman login dari fitur hotspot Mikrotik. Oke, di sini kita sudah memberikan addressing pada Mikrotiknya. Kemudian nanti pada Tiny Linux akan mendapatkan DHCP dari Mikrotik ini. Nah, untuk address atau IP address dari Mikrotik ke cloud itu disesuaikan dengan IP address pada Internet Connection Sharing karena saya menggunakan Windows dan menggunakan Internet Connection Sharing untuk sharing koneksi internet ke GNS3 di Mikrotik ini, maka saya menggunakan IP yang disesuaikan dengan IP yang ada di ICS. Untuk IP yang saya gunakan di sini adalah kita bisa lihat langsung dari konsol ya. Oke, kita cek. Ini adalah IP address yang digunakan pada Mikrotik. Nah, ini yang 192.168.137.50 ini adalah IP Mikrotik yang ada di sisi ini, yang ada di interface yang ke cloud. Kemudian yang satunya adalah 12.12.12.1/24 itu adalah yang digunakan untuk fitur hotspot. Jadi yang digunakan oleh fitur hotspot ke klien. Jadi menggunakan IP 12.12.12.1/24. Oke. Untuk IP sudah terlihat di sini yang digunakan. Kemudian kita cek dulu koneksi kita dari Mikrotik ke internet apakah sudah terhubung. Untuk menghubungkan Mikrotik di GNS3 ke internet ada pada video yang sebelumnya. Jadi bisa dicari bagaimana cara menghubungkan Mikrotik yang ada di GNS3 ke internet. Oke, kita cek dulu. Kita coba ping ke Google. Oke, sudah terhubung ke internet Mikrotiknya. Oke, selanjutnya adalah kita akan menggunakan Winbox untuk melakukan konfigurasi fitur hotspot yang ada pada Mikrotik. Oke, ini adalah Winbox yang saya gunakan. Saya coba terkoneksi. Nah, seperti ini. Ini adalah interface yang digunakan. Ada interface yang digunakan. Kemudian ini adalah IP address yang digunakan. Sama halnya tadi di konsol. Jadi IP-nya adalah ke atas 192.168.137.50. Kemudian yang ke klien adalah 12.12.12.1/24. Oke. Fitur hotspot itu ada pada IP, kemudian hotspot. Nah, untuk mengaktifkan fitur hotspot ini, kita bisa menggunakan hotspot setup ini. Nah, jadi untuk mempermudah kita melakukan pembangunan hotspot ya atau captive portal menggunakan Mikrotik. Oke, kita tinggal tekan hotspot setup. Nah, ini adalah
interface yang terkoneksi ke klien. Jadi kalau di gambar saya, ini mikrotik ini terhubung ke kliennya yaitu Tiny Linux, ini menggunakan Ether 2. Jadi saya sesuaikan di sini menggunakan Ether 2. Oke, ini adalah local address dari interface Ether 2 tadi, yaitu 12.12.12.1. Jadi biasanya secara otomatis akan terdeteksi seperti ini jika sudah dikonfigurasi pada interface-nya. Kita next. Nah, ini adalah range DHCP-nya yang akan digunakan ke klien. Jadi misalkan kita gunakan dari 2 sampai 254. Oke, kita next. Nah, untuk sertifikat kita non, SMTP server tidak kita gunakan, jadi kita next. Ini adalah DNS server yang perlu dikonfigurasi. Jadi di sini saya menggunakan DNS server dari Google yaitu 8888, kemudian menggunakan DNS server lokal yang ada di jaringan saya yaitu 192.168.1.1. Oke, next. Nah, DNS name ini bisa kita sesuaikan, bisa kita kosongkan atau mau diisi juga boleh. Untuk sekarang saya coba kosongkan. Nah, ini adalah user pertama yang akan kita gunakan di hotspot. Jadi contohnya misalkan di sini kita coba PRJ, passwordnya adalah rahasia. Oke, next. Nah, sudah terbentuk hotspotnya. Oke, seperti itu. Oke, jadi hotspot ini sudah terbentuk. Kemudian kita akan uji menggunakan klien. Tapi sebelumnya kita juga perlu menyesuaikan loginnya. Jadi ini cookie-nya kita disable karena biasanya ketika menggunakan cookie, ketika kita sudah login, jadi ketika kita sudah login, kemudian kita harusnya log out, kita tidak perlu login lagi jika menggunakan cookie. Jadi ini secara keamanan kurang baik, tapi sebenarnya tergantung dengan kondisi. Tapi di sini kita coba aktifkan hanya menggunakan HTTP JAP saja. Oke, kita apply. Oke. Oke, kita lihat dari sisi klien. Oke, ini kliennya. Nah, dari klien kita coba buka browser. Oke, nah kemudian contohnya kita coba akses ke Google. Nah, di sini akan muncul halaman login dari hotspot tadi. Jadi kita bisa masukkan user yang pertama yang sudah kita bentuk tadi. Contohnya adalah tadi PRJ, passwordnya rahasia. Oke. Nah, kita sudah login. Nah, nanti akan ke redirect ke Google ini. Jadi seperti ini. Jadi nanti kita bisa menggunakan internet setelah kita login. Contohnya saya mengakses detik. Oke. Oke, sudah muncul halaman detik.
Jadi fitur hotspot atau captive portal yang kita buat atau kita bangun dari router Mikrotik sudah berjalan dengan baik. Ya. Kemudian bagaimana jika kita ingin menambahkan user? Untuk menambahkan user kita bisa menambahkan pada bagian user. Nah, pada bagian user ini kita bisa menambahkan nama usernya misalkan mahasiswa, kemudian passwordnya misalkan rahasia. Oke, kita apply, kemudian kita coba tambahkan lagi satu lagi, misalkan usernya adalah dosen, passwordnya kita samakan rahasia. Apply. Oke, nah ini contoh cara menambahkan user yang bisa kita gunakan untuk login pada Captive Portal atau fitur hotspot pada Mikrotik. Nah, kita juga bisa melihat user mana yang aktif. Jadi pada bagian fitur aktif ini, kita bisa melihat bahwa tadi kita login menggunakan user PRJ ini, kemudian IP address yang didapatkan adalah 12.12.12.254. Nah, IP ini didapatkan dari DHCP server yang dibuat menggunakan fitur hotspot tadi. Ya, jadi ini dari sisi admin kita bisa melihat nih user mana saja yang login. Jadi kalau misalkan kita mau memutuskan koneksi dari si user PRJ ini, tinggal seperti ini aja. Nah, seperti itu. Nah, oke, contoh. Kita coba akses lagi misalkan ke detik. Kita coba lagi ke detik.com. Ya, sudah tidak bisa mengakses lagi karena kita tadi memutuskan akses user PRJ tadi ke internet. Jadi seperti itu. Oke, demikian cara membuat Captive Portal menggunakan fitur hotspot pada Mikrotik. Jadi ini jika user ini ingin login kembali, maka bisa coba membuka browser baru, kemudian nanti akan di redirect lagi ke halaman login. Oke, coba kita close. Nah, ini akan muncul halaman login lagi. Misalkan kita tadi menggunakan user yang baru, mahasiswa, passwordnya adalah rahasia. Nah, kita bisa terkoneksi kembali ke internet. Nah, ketika kita buka lagi, di sini di bagian active user, nanti kita akan melihat bahwa user yang aktif atau yang login itu adalah mahasiswa. Jadi seperti itu terkait dengan user pada hotspot di Mikrotik. Oke, demikian untuk materi hotspot pada Mikrotik. Terima kasih.